Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ibarat mengendarai sebuah mobil, itu kuncinya dua. Yang pertama adalah mobil itu sendiri sehat, tidak rusak, mesinnya oke. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua, pandangannya tidak terhalang atau tidak terganggu. Kaca mobilnya depan itu terang, Pak. Tidak ada lumut, tidak kotor gitu. Karena kalau pandangannya kabur, itu juga jarak pandang jadi terbatas. Kita nggak bisa lihat objek di depan kita bolong atau tidak, ya kan? Ada kendaraan atau tidak, ada hewan lewat atau tidak. Nah, inilah pandangan inilah yang saya maksud sebagai paradigma, cara memandang, logika, cara berpikir. Logika kita kalau masih kotor, belum clear, Pak, belum bening, Pak, itu nanti untuk jalan kita ke depan itu jadi terbentur-bentur, Pak. Jadi marilah kita memiliki pandangan logika yang valid, yang dapat dipertanggungjawabkan. Teman-teman, kadang kita mungkin lihat short video gitu ya di YouTube atau Facebook gitu ya, atau dimanapun lah, seolah-olah tips-tipsnya itu masuk akal, Pak, tapi sebenarnya tidak masuk akal. Seolah-olah tips-tipsnya itu jitu, jos gitu, sehingga kita terkesima dan kita tertarik. Atau kita ketemu orang ini, baik itu orang akrab maupun orang baru ya, di dalam kota maupun luar kota, itu kita diskusi ya. Kadang orangnya itu kan agresif, ada orangnya yang kalem juga ada. Nah, kita lihat kata-katanya, kita lihat ucapan-ucapannya, kita lihat logika-logikanya, apakah masuk akal apa tidak gitu. Ini yang mau kita bicarakan. Ada kesalahan-kesalahan logika yang kadang kita tidak sadari. Dan kalau Anda sudah tahu, ini saya mengingatkan aja. Yang pertama, orangnya yang diserang, Pak, bukan isi pembicaraannya. Ya, ini namanya ad hominem. Ad hominem. Ini bahasa Latin. Serangan kepada diri pribadi Anda, tapi bukan statement atau kata-kata yang Anda ucapkan. Misalnya, contoh, kamu hanya penjual siomay, ya kan? Karena penjual siomay, ngapain ngomong agama, Pak? Nggak bakalan percaya saya. Gitu. Kamu tidak mungkin benar soal ekonomi, Pak, karena kamu tidak pernah kuliah ekonomi gitu. Misalnya seperti itu. Jadi Anda langsung diserang diri Anda dulu supaya Anda kelihatan lemah gitu. Jadi itu biasanya serangan ke arah personal. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah bilang dan mengalami seorang pengembala kambing
yang bilang, kalau saya ngambil satu kambing ini, Tuhan nggak tahu, Tuhan itu kan ada gitu. Jadi logikanya masuk akal dan itu benar secara agama. Tapi yang ngomong adalah penggembala kambing. Ya, jadi hati-hati kalau ada serangan terhadap diri Anda. Yang kedua, strawman, argumen. Jadi strawman itu orang-orangan sawah, Pak. Orang-orangan sawah. Jadi orang-orangan sawah itu kan gampang ditekuk-tekuk, Pak. Bolong-bolong itu. Jadi mendistorsi lawan agar mudah dipatahkan gitu. Jadi ini orang yang menyerang pakai strawman argumen. Jadi argumentasi yang seperti orang-orang sawah itu misalnya gitu. Jadi menurutmu gitu, kita harus melarang semua teknologi modern hanya karena ada resiko data bocor gitu. Nah, ini ceritanya Anda sedang bicara mengenai kebocoran data gitu. Karena Anda membahas manajemen resiko gitu. Sebetulnya Anda tidak melarang mau ada aplikasi baru, mau ada teknologi baru, itu Anda tidak alergi gitu. Tapi karena Anda mengingatkan, Pak, mari kita sama-sama bahas mengenai tingkat kebocoran datanya sampai kemana gitu. Jadi supaya ada manajemen risikonya gitu. Tapi lawan Anda menyerang Anda dengan sesuatu yang global. Jadi kita dibawa seolah-olah kita tidak setuju dengan teknologi modern. Padahal tidak gitu. Ini namanya strawman argumen gitu. Misalnya lagi, kalau simpanan wajib, simpanan pokok ini untuk koperasi, Pak. Kita naikkan dari 250.000 dan 10.000, ini simpanan pokoknya 250.000, simpanan wajibnya 10.000 per bulan. Anda mau naikkan menjadi 1 juta dan simpanan wajibnya 250.000 per bulan. Anggota lari semua, Pak, gitu. Nah, ini ceritanya Anda mengusulkan untuk menaikkan simpanan pokok, simpanan wajib dari 250.000 simpanan pokoknya dinaikkan menjadi 1 juta. Kemudian simpanan wajibnya yang semula 10.000 per bulan menjadi 250.000 per bulan. Nah, Anda diserang. Ya, anggota ya lari semua, Pak. Mahal kayak gitu. Jadi ini strawman juga. Dia anggap Anda itu lemah gitu. Padahal kemana arahnya sih? Simpanan pokok wajib itu adalah arahnya ke kekuatan modal kan. Jadi semakin kuat modal koperasi, semakin kuat dia gitu. Mengurangi resiko kan gitu. Dan bagi yang tidak mau, gampang aja, Pak. Itu kan seleksi alam. Jadi yang bertahan mau menaikkan simpanan pokoknya berarti dia loyal. Berarti dia sadar tentang permodalan kita gitu. Nah, ini juga namanya strawman, Pak. Yang ketiga itu adalah false dilema. Dilema palsu, Pak. Jadi Anda dibentokkan. Dilema itu kan 2 pilihan, Pak. Ayah atau ibu. Si malakama, Pak. Tapi ini palsu gitu. Bukan si malakama gitu. Misalnya begini. Kamu setuju keputusan ini atau kamu melawan kita? Gimana jawaban Anda? Jadi Anda
dipepetkan ke dilema yang palsu gitu. Emang kalau tidak setuju kenapa? Emang kalau melawan Anda gimana gitu. Jadi kan belum tentu Pak. Tidak setuju belum tentu saya melawan kamu kan gitu kan. Mungkin setuju dengan syarat gitu. Mungkin setuju tapi jangan sekarang gitu kan. Ini Anda dibenturkan kedua pilihan yang seolah-olah Anda nggak punya pilihan lain. Kita harus memilih pertumbuhan ekonomi atau kelestarian lingkungan. Nah, gimana? Seolah-olah kan ini kan masuk akal kan. Pertumbuhan ekonomi, bangun pabrik, bangun toko gitu, bangun hotel. Tapi sawahnya jadi industri semua gitu. Nanti alamnya jadi tidak terurus gitu. Padahal kan tidak harus begitu kan. Gitu. Jika kamu setuju saya, jika kamu tidak setuju saya, berarti kamu salah gitu. Nah, jadi ini seolah-olah yang tidak setuju adalah salah gitu. Ini namanya false dilema. Dilema yang palsu. Yang keempat, namanya slippery slope. Slippery slope itu adalah lereng yang licin, jadi tanjakan licin Pak. Jadi kalau Anda naik gelondor lagi, naik itu ngelender lagi, Anda naik meluncur lagi, Anda naik melosot lagi gitu. Jadi jika diizinkan bawa HP, maka anak-anak nggak belajar Mas itu. Jadi antara bawa HP sama tidak belajar, ini dia anggap sebagai sebuah logika berpikir. Tapi kaitannya antara bawa HP dengan tidak belajar ini, dia tidak lihat prosesnya. Gitu. Anda memberi makan 1 ekor kucing liar. Ada kucing liar datang ke rumah Anda. Lalu Anda mikir, bagaimana kucing-kucing liar yang lain ya? Kasihan juga ya. Bagaimana nasib mereka ya? Nggak ada yang ngasih makan ya. Akhirnya Anda pusing sendiri. Jadi slippery itu tadi, blosot itu. Jadi Anda terbawa ke dalam logika yang terlalu lebar dan Anda akhirnya pusing sendiri gitu. Mengasumsikan sebab akibat yang salah gitu. Melakukan satu hal kecil yang salah tapi berakibat secara beruntun menjadi besar dan menyeramkan. Itu namanya slippery slope, lereng yang licin. Ya kan, misalkan Anda juga ada tamu ini atau janjian ketemu orang, padahal Anda lagi malas untuk ketemu, malas. Tapi kalau Anda nggak ketemu, Anda takut nanti saya nggak punya teman gitu. Hubungannya apa? Nanti saya kalau nggak punya teman nanti nggak gampang dapat kerjaan itu. Hubungannya apa? Gitu. Nanti kalau nggak dapat kerjaan nanti nggak dapat penghasilan. Bagaimana masa depan saya? Tapi saya lagi malas nih nggak ketemu orang itu. Jadi terlalu jauh. Ya. Sebab akibatnya salah itu. Yang kelima, circular reasoning. Circular itu muter Pak, muter-muter. A dipegang nggak bisa, B dipegang nggak bisa, akhirnya muter. Nah, A-nya itu gini misalnya, kamu harus percaya, itu A. Dia orangnya jujur, itu B. Jadi harus percaya karena orangnya jujur. Jujurnya kamu harus percaya. Kamu harus percaya karena orangnya jujur. Muter-muter di situ toh Pak. Ya kan?
Karena apa? A dan B itu butuh pembuktian. Percaya karena jujur, jujur karena percaya. Percaya karena jujur, jujur karena percaya. Enggak begitu. Percaya karena jujur, jujur karena apa? Dia bukti-buktinya jujur itu apa gitu. Itu kenapa jujurnya? Nih, sudah waktunya kamu tidur gitu. Kenapa, Bu? Karena ini waktunya kamu tidur gitu. Oke. Nyuruh tidur, sudah waktunya ini kamu tidur. Tapi kenapa, Bu? Karena ini waktunya kamu tidur gitu. Jadi itu saya orangnya jujur karena saya tidak pernah bohong gitu. Padahal tidak pernah bohong itu hanya sinonim dari jujur aja. Ya, hati-hati teman-teman. Jadi ini mungkin agak remeh tapi ada. Yang keenam adalah hasty generalization. Hasty bukan Mbak Hesti ya. Hasty, HAST generalization. Jadi saya pernah ketemu orang asing nih, 2 orang lagi, dan dua-duanya nggak sopan, Pak. Jadi nggak ada orang asing yang sopan. Jadi hasty itu artinya apa ya? Terburu-buru. Jadi terburu-buru menyimpulkan baru 2 orang. Mentang-mentang ketemunya di Amerika gitu. Tapi yang dia temui kan cuma 2 orang. Nggak sopan semua. Jadi satu orang Amerika itu nggak sopan semua gitu. Saya pernah menemukan kredit fiktif. Jadi kredit fiktif itu di cabang Papua gitu. Berarti di cabang-cabang lain juga ada gitu. Padahal dia kunjungnya cuma di cabang Papua. Padahal ini banknya dia punya cabang di mana-mana. Ada 36 provinsi, Pak. Itu namanya hasty generalization. Saya pernah kenal orang Jawa Barat. Suka mabuk, Pak. Berarti semua orang Jawa Barat pemabuk semua. Nggak bisa. 7. Kesalahan sebab akibat. Gini. Pak, setelah saya pakai kalung ini, bisnis saya lancar. Lalu Anda percayai itu sebagai apa itu? Sebagai fakta apa sebagai hoax gitu. Ya, jadi setelah saya pakai cincin ini, banyak cewek deket sama saya, Pak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.